Nyariin putrinya nggak ketemu-ketemu. Iya, kemarin yang di Ubi itu Putri Gunung Wedang nikah sama orang tuanya. Itu kan komedi tapi ya. Komedi Beneran tuh, nggak ya? makanya itu kan lawak. Nah, sekitar sini berarti tuh ada kupu-kupu banyak tuh. Tuh kan. Itu hanya di pikirannya loh. Saya kira ada deketan tadi. Nah ini mau ngomong apa dia? Udah lama tunggu. Ya Kakanda. Berpijak juga dinda pasir tanah kanda. Apa dengan tongkat Raja Wali kemarin? Demi cinta tiada gunung terlalu tinggi. Kini kita sama-sama berada di puncaknya. Bagai mimpi rasanya Kakanda berkata-kata cinta kepada Adinda. Suaramu membuka hatiku yang merindu. Kini ku rasa deruan angin menusuk dada. Mengapa cinta Adinda diuji sebegini jauh, Kakanda? Kanda lupa cinta dinda seagung maya. Kalau cinta Kakanda bukan semesta luasnya, Masa kecil berbanding cinta dinda. tapi Kanda kemari juga. Laksana insan haus dahaga. Bertemu air satu telaga. Kanda teguh memegang janji. Dinda. Tapi Kanda datang membawa harapan yang menggunung tinggi. Harapan yang dinda sedia maklum. Tolong katakan Kanda kemari bukan atas titah Sultan Melaka semata-mata. Dinda. Tiada cinta dari hati Kanda untuk yang lain kecuali Dinda. Cinta Kanda melepasi puncak ledang ini, melepasi batas jasad ini, Dinda. Cinta Kanda terlepas dari jasad sendiri, tergantung di langit. Apa Kandanya? Tangan terikat di langit, kaki terpasak di bumi, jasad tidak standing mimpi.
Kasihan. Dinda tetap bahagia meskipun cuma hidup dengan harapan. Jangan Kanda turuti berita ini. Cinta Kanda yang Kanda harapkan bukan dari yang lain. Kalau dulu Tun Teja dikasih apa? Sirih, ini dikasih sirih juga nggak ya? Kanda tahu betapa hati Dinda terasa damai karena dapat bertemu kembali dengan Kanda. Rupanya waktu telah membutakan hati Kanda. Yang gimana ya? Kanda sambut kehadiran Dinda dengan yang melukai. Yang mulia Gusti Astagfirullah. Putri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Patik Tun Mamat datang bersama-sama. Ganggu aja nih Tun Mamat. Jadi suruh. Jika Gusti Putri dapat menerima lamaran Baginda. Nggak mau. Hancurlah hati kami menyembah Sultan Melaka yang kami cintai tanpa Gusti Putri sebagai pemaisuri. Matanya Tun Mamat gitu kan, kayak sinis gitu. Apa benar Datuk Laksamana? Tidak benar. Apakah diam Datuk Laksamana satu kebenaran? Ya kalau dia nggak nurut sama sultannya gimana? Iya, dia Masa jadi pengkhianat. masih jadi pembangkang gimana? Udah Laksmana. Apa kalian tidak tahu bahwa saya sudah pun membuat keputusan untuk menerima Pangeran Demak? Sekalian dia kesel kan. Gusti Putri, keputusan itu tiada bermakna bagi Demak lagi. Kerana Datuk Laksmana Hantuah sendiri telah ke Jawa Bumi berutusan dengan Pangeran Demak bagi menyampaikan hasrat pembilangan ini. Hang tuah lagi katanya. Begitu apa tadi setianya tak berujung. Serba salah. Ya, tapi nggak mungkin lah Hang Tuah milih putri daripada Nggak sanggup saya membayangkan jadi Iya. hantu. Biar 1000 tahun air mengukir batu, tetapi tuah tetap tuah. iya setia. Baiklah, jikalau itu yang Datuk inginkan, saya setuju. Saya terima lamaran itu, Dah, asalkan permintaan saya ini dituruti. apa? Apa itu ya? Waduh, diaji-aji apa itu? Wah, keren banget ya. Jayati Panipiani Satyami Asyani Oh, Jawa ya. Asri Janira Sada Kui Asan aja Janira sini. Jaki Pihati Seseji Tasya Lati Kami Jaki Patani Dia apa? Itu apa ya? Merinding saya nonton film-film kayak gini. Apakah maksud kata-kata Jawa ini? Hah? Apa artinya? Belum lagi ada kabar dari Melaka, Gusti.
Menurut Paman, apa masih akan timbul masalah? Wah, Hang Tuah tuh setia, nggak akan. terbitlah sang perkasa matahari. Sinarmu yang gemilang menerangi segalanya. Serahkan segalanya pada Yang Maha Agung, Gusti. Kleng teng kleng teng kleng teng. Keren bang. Tinggal luar biasa gitu. Tuh dapat petunjuk dia. Apa tuh artinya tadi? Hang Tuah. Luar biasa. Film ini kok bagus banget ya. Seperti sungai mengalir laut. Udah nyampe sini loh Lah, rajanya. Hasut adik, loh, mencari muka di depan. kan udah setuju tadi. Seluruh harapanku kau hancurkan dengan kepalamu yang tidak sepadan dengan telapak kakiku. Terlalu tajam dan biadab lidahmu, Engku. Tidak sepadan derajatmu. Tidak lebih tajam dari pedangku. Tua. Kau kacaukan. Mengabdi aja ke Demak tua. Kau injak-injak martabat rakyat dan leluhur. Lo orang tadi udah setuju kok ya. Hakku tua. Marah dong. Mari. Berarti sempat ini ya, berantem ya. Iya. Sangar. Tidak gentar dengan. Hebat sangat. Langsung lawan rajanya loh. Kamu semua jangan masuk campur. Hebat siapa yang? Taming Sari di tangan dia ya hebat tuh dia. Harusnya. Tapi ini kan rajanya sih ya. Rajanya langsung. Langsung gerhana. Ini ada nggak nih di sejarah pertarungan Hang Tuah dan Raja Majapahit?
Sampai ngambil HP. Penasaran kan? Apa hanya skrip di film? Langsung kalah itu loh. Sampai muter-muter. Ganti dimensi itu, Mbak. Aku ulurkan Nyi untukmu. Astagfirullahaladzim, siapa ini yang? Hah? Rajanya toh. Hah? Tapi berhenti, nggak jadi dibunuh. Astagfirullahaladzim. Nyawamu tidak akan mententeramkan jiwaku. Tadi kan jauh yang langsung deket gitu. Kaget aku. Kabarkan baginda Sultan. Kamu telah gagal melaksanakan perintah. Dikembalikan. Tidak sanggup memperlihatkan diri. Walau sejenak dari pandangan. Loh ya? Mundurkan diri dia. Nggak balik ke Melaka. Loh. Tameng Sarinya? Tetap di bawah toh. Tameng Sari hadiah dari Majapahit toh. Itu ya? Oh, dibalikin ya. Hamba bersumpah. Apa? Apa tuh? Selagi Tameng Sari tenggelam di dasar sungai ini, hamba tidak akan kembali. Oh, dibuang. Kemana tuh? Kau bertarung untuk dirimu. Kau bertarung untuk rakyat dan negeriku. Hamba mohon maaf untuk Nyai.
Hamba tahu semua ini berpunca dari kegagalan hamba menahan Datuk Laksmana. Terima kasih orang kaya. Orang kaya loh. Terima kasih orang kaya tentunya kepenatan. Ada baiknya orang kaya pulang ke rumah. Kenapa namanya orang kaya? Hanya kerana keadaan ini, Tuah fikir dia sudah gagal melaksanakan perintah kita. Sultannya loh gak ada gagah-gagahnya. Oh. Harusnya dipilihnya lebih bagus ya. Kayak lucu itu loh ramal mukanya tuh. Ketaatan Tuah ada tandingannya. Pemergiannya membuktikan itu. Datuk Bendahara. Ampun, Tuan. Betul titahkan Datuk supaya mencari dan memujuk kembali Tuah ke bumi Melaka. Menjunjung kita. Dan untuk urusan peminangan, kumpulkan semua celik-celik pandai di Melaka. Terus putrinya kemana tadi? Putri Ledang. Ya masih di sana lah. Di gunung. Tuh nggak dibawa ya? Syarat-syarat peminangan yang diterima. 7 sulap kata semuanya. Pertama, air mata dara yang tidak berdarah. 7 tempayan banyaknya. Ini apa ya? Jawapannya, 7 tempayan air mata anak dara suntik. Kedua, Pinang bukannya kahwin kerana tidak tua, merah darahnya. 7 tempayan banyaknya. Jawapannya, 7 tempayan air pinang muda. Ketiga, merangkak bebas di dataran. Darah juga kehendaknya. Sifatnya, 7 dulang banyaknya. Jawapannya, 7 dulang hati hama. Syarat-syaratnya tuh. Yang tua kan ya? Ngapain? Kasihan. Tahu nggak gerak-gerak dari tadi di sini. Dirinya aku masih berguguran. Pasir mana yang aku genggam? Erat tanganku. Semakin layu bunga berkembang. Bumi yang luas. Aku seorang Kasihan kan.
Keempat, terbang bebas di udara. Darah juga kehendaknya. Sifatnya, 7 dulang banyaknya. Jawapannya, 7 dulang hati nyamuk. Kelima, Syarat-syaratnya tuh yang darah minum. putih rakyat untuk menambat darah kuning dari tapak ke takhta. Jawapannya, jambatan perak dari Melaka ke puncak Gunung Ledang. Kenapa tuh sultannya? Jauh. Keenam, darah merah rakyat untuk menambat darah kuning dari tapak ke takhta. Jawapannya, jambatan emas dari Melaka ke puncak Gunung Ledang. Ketujuh, darah seguntang tetap mengalir. Darah seguntang tetap mengalir. Badan bersilih menanti. Badan bersilih menanti. Sebatir. Sebatir. Susah dimengerti. Darah putra beta. Syarat terakhirnya yang berat. Persyaratannya loh susah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patih, harap diampun. Kata-katanya masih sama. Kesemua permintaan ini amat kecil berbanding dengan kebesaran ke bawah duli tuanku. Dan kebesaran tuanku itu teruja dengan permintaan yang begitu tinggi hasratnya. Apakah nilainya hanya nyawa seorang tengku mahkota kita berbanding dengan ribuan nyawa rakyat Jawa? Suruh ngorbanin anaknya. Akan tetapi, apakah nilainya ribuan nyawa rakyat Jawa yang bukan jajahan Melaka? Dan hanya untuk memenuhi syarat hantaran perkahwinan tuanku. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Bebas mengajukan permintaan ya. Kalau nggak dipenuhi kan ya nggak usah gitu. Kayak yang kemarin film apa kita nonton Kartini. Sultannya mukanya lucu. Kayak ini, kipernya Shaolin Soccer. Ya kan? Yang lucu itu. Udah dapat Tunteja Kemuda tuh pewaris tahta loh, dikorbankan. Nih, mundur saja, mundur, kasih ke hang tua saja. Tan Sultan. Jangan diketahui semua
Tanggung jawab beta bukan hanya sekadar memberi titah. Putra beta. Atau tanah jauh. Iya. Iya, pilih. Semua ini paritnya seperti menelan empedu. Bagai racun menusuk kalbu. Tetap, ia bukan penghalang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Anaknya masa mau dikileng ya? Ini siapa ya? Hah? Putrinya toh. Datang ya? Masa demi apa? Jawa anaknya mau dikil. Astagfirullah. Ini beneran apa gimana ya kisahnya? Entahlah. Masa aslinya gitu? Keren tapi ceritanya. Iya, bagus banget. Bagus selendangnya gitu. Ampun, tuanku. Hebat bener dia datang sendiri, woy. Pengorbanan demi cinta adalah indah. Dan pengorbanan demi negara sungguh mulia. Tapi apalah artinya berkorban dengan tangan berlumur darah manusia yang tidak berdosa? Anaknya. Apa tuanku sanggup melakukannya? Mungkin masih kurang jelas bagi tuanku kalau permintaan saya sebetulnya satu penolakan. Itu ditolak maksudnya, masa anaknya dikile ya? Apakah ini semua hanya satu permainan? Beta sanggup berkorban demi rakyatmu. Dan kamu memperkecilkan usaha beta ini? Berani kau? Mempersendakan beta. Mempersendakan beta yang ingin melindungi kedaulatan kerajaanmu. Sungguh mulia niat tuanku itu. Tapi apakah itu niat yang keluar dari hati? Saya sudah membuat keputusan untuk kembali ke tanah Jawa untuk bersama Pangeran Demak. Tetapi mengapa hasrat saya itu juga tuanku halangi? Kamu sadar kepada siapa kamu berkata ini? Beta bukan rakyat kecilmu. Untuk kamu perlakukan sedemikian rupa. Rakyat kecil saya. Rakyat kecil saya yang demi mereka yang mulia tuanku sanggup korbankan putra mahkota itu. Apa ada di antara kalian yang pernah bertanya, mengapa saya datang ke negeri ini? Saya hanya menuruti kata hati. Itu hak saya. Hak setiap manusia. Hak untuk memilih. Saya tidak ingin layu di keraton. Saya ingin merdeka.
bebas untuk mencintai dan dicintai. Bukan mengingkari kebesaran Melaka. Jikalau betul kebesaran Melaka berada di telunjuk tuanku, mengapa perlu perkawinan ini untuk menyelamatkan negara saya? Kamu bicara tanpa beralas. Kamu lupa yang bumi Melaka ini bumi berdaulat. Sehiris luka yang beta terima di atas tanah yang kamu pijak ini, semelaka sakitnya dirasa. Pilu beta dengar hirisan katamu itu. Saya hanya ingin terus berdiam di atas puncak Gunung Ledang. Supaya tidak melukai hati sesiapa pun. Izinkan saya, tuanku. Beta perkenankan permintaan kamu. Tetapi perbuatanmu ini tetap neraka. Dan sesungguhnya bumi Melaka ini bumi berdaulat. Kamu akan keseorangan di puncak ledang saja. Tidak boleh dipandang sesiapa sesudah subuh kelak. Nescaya dia yang memandang, beta sumpah hilang nyawa, bermuntahkan tanah. Kasihannya ya yang dia yang sampai disumpah gitu. Kurs kayak gitu. Sendirian. Memang besar daulat Melaka. Sendirian. Tapi sayang tuanku mensia-siakannya. Daulat tuanku. Semoga tuanku bertakhta hingga ke akhir zaman. Jadi dia sendiri seumur hidupnya ya. Di puncak Gunung Ledang. Pengorbanan cinta itu indah. Wah, ditemuin ini loh. Ini loh syarat-syaratnya tadi. Susah-susah syaratnya. Tapi itu beneran Tapi, ya? Ya Allah. Bisa dipenuhi semua kecuali yang terakhir ini tadi. Ini satu bangku darah Sultan Ahmad ini ya. Tapi ya susah loh itu padahal bikin jembatan emas itu masih bisa ya. Cuman 7 dulang hati nyamuk, hati kuman. 7 tempayan air mata darah. Ini dalam hikayat Hang Tuah Sultan yang menikahi Putri Gunung Ledang bukannya Sultan Ahmad tapi Sultan Mansur Shah. Sultan Mansur Shah. Gak tahu namanya. Sahabat yang menghargai. Sesiapa yang memandang akan hilang nyawa, bermuntahkan darah. Serem banget ya. Rasanya ada Laksana lebih mengetahui akan kesungguhan hamba untuk mengelakkan daripada berlakunya perkara seumpama ini, bukan?
dikutuk gitu ya. Tapi menikah kan. Namun begitu ianya banyak Tapi bukan sama yang tadi. hamba bahwa tujuh ini hanya boleh merancang, tetapi ketetapannya bukan milik kita. Apakah yang menjadi dalang di dalam pengorbanan ini, Tuhan? Cinta yang begitu indah paksa dikorbankan. Ya Allah, kasihan ya. Di puncak Gunung Ledang sendirian, kasihan. Oke. Biar nggak memandang ya, matanya ditutup kain kan. Pergilah sekarang sebelum terlambat. Udah pergi. Belum toh. Nah itu udah pergi mana? Tadi di depan pintu sini. Ini loh. Itu bendahara yang baik dari awal. Dulu kan. Dia dihukum mati aja nggak dihukum, disembunyikan. Ya Allah. Ayo, kembali ke istana kita. Apa dia lari kemana dia? Gunung kali. Ke Gunung Ledang. Bagus banget ya. Berarti ya memang yang di Ubi Superstar Live kemarin ya lawak aja itu yang ceritanya. Ini didatengin kok ya. Tapi kan maksudnya nggak dinikahin gitu loh. Kemarin kan sultannya menyetujui, namanya lawak ya. Mana nggak ketemu kok. Pulang aja ke tanah Jawa.
Kasian. Ini orang pulang juga nggak ini, gimana kakaknya? Jadi penunggu di Gunung Ledeng. Iya. Jadi penunggu Gunung Ledeng. Tunjukkanlah dirimu, Dinda. Tunjukkanlah dirimu. Kanda rela bermuntahan darah dari hidup sepi tanpamu. Siapa yang melihatnya apa tadi? Gitu. Bermuntahan darah, mati bermuntah darah. Demi segala pengorbanan yang Dinda lalui, demi segala penderitaan yang Dinda alami, dan demi segala kemungkinan yang patut Kanda lakukan, Kanda mohon maaf. Kanda buta, Dinda. Kanda buta. Kanda rayu, Dinda. Kanda rayu. Maafkan Kanda, Dinda. Jika Dinda izinkan Kanda berpijak di tanah ini dan menghirup nafas seudara bersama degupan jantung Dinda, berilah petunjuk. Berilah Kanda petunjuk. Mirip sama Solos sih. Solos. Gamers. Malaysia. Masa tua gini? Bukan, maksudnya mirip. Rautnya kayak gitu. Sesungguhnya Kanda cintakan Dinda. Ya Allah. Nggak mau ngeliat kan, nggak boleh ketemu ya yang kalau ketemu nanti itu sumpahnya tadi itu ya ditutup udah soalnya kena kurs sudah. Ya Allah, siapapun yang melihatnya ya. Tuh, ada tanda-tandanya tuh. Tuh di belakangnya.
Nggak apa-apa loh, sumpahnya rajanya nggak mempan, nggak, udah. Rajanya dolim. Orang tua di sana sedih, di sini sedih. Gunakan diriku sendiri untuk merengkuh cinta sejati. Cintamu bagai cahaya mentari yang membakar wajahku. Meski sekilas kurasakan, namun akan menjadi bekal sampai akhir zaman. Aku juga mencintai Hang Tuah sedih, di Putri Gunung Ledang sedih, nanti Hang Jebat sedih lagi. Iya. Cinta agung yang tidak bersedih, tetapi masih tetap gemetri. Umpama rindu bulan mengelilingi bumi, menyinari kegelapan di malam hari. Sejak itu tiada kabar berita tentang kedua insan bercinta. Namun Gunung Ledang menjadi tanda keagungan dan keluhuran cinta mereka. Pengorbanan cinta indah. Udah selesai ya. Aduh, tutup teaternya. Imagine, speechless saya. Bagus banget teman-teman ya. Wah, luar biasa. Bagus dari alur awalnya ya, karena ada sejarahnya di situ. Bagus lah, ada 3 kerajaan besar, Demak, Melaka sama Majapahit. Terus kisahnya ini nggak tahu ya, apa beneran begini atau memang ada tambah-tambahan atau gimana gitu. Soalnya tadi kita baca juga akhirnya menikah sama Sultan siapa tadi, Alamsyah. Beda lagi, bukan Sultan yang tadi tapi. Makanya gitu. Jadi yang benar yang mana kan nggak ngerti. Kalau yang tadi kan ceritanya endingnya di film mereka berdua tidak tahu kabar beritanya kan. Kayak hilang aja di Gunung Ledang berdua. Iya. Makanya kalau di Wikipedia beda lagi. Akhir hayatnya Hang Tuah juga seperti apa kan kita juga nggak tahu tuh. Nanti kita cari penasaran. Di Google. Saya selalu tertarik dengan film-film sejarah gini, hikayat gini ya, karena kita besok-besok nonton film sejarah terus aja. Bagus film gini ya. Besok kan Jebat gitu ya. Nanti yang Jebat berikutnya. Besok lagi gitu Bang. Karena bagus ya, menarik. Kemarin udah nonton dari sisi Hang Tuah, ini sekarang Putri Gunung Ledang, dan nanti dari sisi Hang Jebatnya seperti apa gitu. Ya udah segitu aja untuk nonton bareng kali ini. Terima kasih yang udah merekomendasikan. Yang mau request silahkan komen lagi. Ada film-film yang direkomendasikan, komen aja. Nanti kita tonton bareng-bareng. Ya udah segitu aja dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.